Nggak usah gabung, Link. Ini rumahku. Iya. Virtual. Bukan rumahku. Wes, udah masuk. Pakai Sony siapa? Sistem Sony. Sony. Punya Mbak Gita mati dulu. Mix sama soundnya supaya nggak ini. Mbak Susi minta tolong dibantu. Suaranya di DE. Suaranya di off kan. Punya Mbak Gita. Udah. Silakan Mbak Marsai. 5 sampai 10 menit, nggak usah lama. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa suara saya sudah terdengar? Kenapa? Gak mau mikrofon ini masuk. Bu Ratri. Bu. Dipastikan dulu suaranya masuk. Bu, suara sudah terdengar. Terdengar. Itu yang mana tak? Bu, apa suara saya sudah terdengar? Cuma nggak direspon. Sudah. Lama sudah aku kehilangan, mungkin itu hanya sesaat karena aku yakin. Iya Timber. Di sini saya mengambil mata pelajaran. Enggak kok. Enggak. Di sini saya mengambil mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Bab 4, mengubah bentuk energi. Topik A, transformasi energi di sekitar kita. Selanjutnya yaitu kompetensi awal. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ragam transformasi energi pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuat simulasi transformasi energi menggunakan bahan atau alat bantu sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Dibikin Pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkeadilan dengan melatih peserta didik tidak membeda-bedakan temannya. Yang ketiga, mandiri dengan cara dan tidak tergantung pada teman. Yang keempat, bergotong royong, cara melatih peserta didik saling membantu bekerja sama dalam kelompok. Yang kelima, bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Yang keenam, kreatif dengan cara melatih peserta didik berinovasi dengan mengajukan ide yang berhubungan dengan topik materi. Sarana dan prasarana yang dipakai saat pembelajaran yaitu ruang kelas, diskusi dengan penuh udah gitu aja. laptop, buku guru dan buku siswa IPA, video pembelajaran. Nanti di kelas materi IPAS topik ini terdapat beberapa percobaan. Maka dari itu membutuhkan dan bahan seperti korek api, kotak kardus bekas ukuran kecil, beras, plastik untuk tongkat estafet, Emang mau main game? tanda untuk tempat diri sesuai rumah pelari. Target peserta didik. Ya prostat SPAD.
Target peserta didik reguler tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir arah tinggi, HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Model pembelajaran yang digunakan nanti yaitu tatap muka dengan metode PBL, Problem Based Learning. Komponen inti capaian pembelajaran dalam materi ini yaitu peserta didik mampu menemukan ragam transformasi energi pada kehidupan sehari-hari dengan benar. Ini apa, Teh? Peserta didik mampu membuktikan ragam transformasi energi pada kehidupan sehari-hari dengan benar. Menyimpulkan hasil diskusi tentang ragam transformasi energi pada kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis sumber dan bentuk energi. Yang kelima, mampu memisahkan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Enggak masalah, yang penting nanti Pemahaman bermaknanya bukan energi bisa kita yang membuat anak sebagai konversi energi atau transformasi energi. Misalnya kita menggunakan spekulasi, berarti bentuknya ke dari menjadi energi kalor pada mesin. Yang kedua, manusia menggunakan energi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Alam menyediakan banyak energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, misalnya energi panas matahari, gelombang laut, dan masih banyak lagi. Makhluk hidup maupun benda-benda di sekitar kita dapat kerja apabila mempunyai energi yang cukup. Nah, energi tersebut didapatkan dari sumber energi makanan yang kita makan. Yang C yaitu pertanyaan topik. Coba aku baca dulu. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan energi? Bagaimana kita menciptakan energi? Bagaimana cara manusia menghasilkan bentuk energi yang diinginkan? Udah nggak apa, think fair aja. Think hair serum. Ini serius. Enggak efektif kalau masuk keluar masuk. Ini. Ya, ditutup nggak mikrofon? Ditutup kok semuanya. Iya, pantesan sendiri terus. Ini ya? Harusnya kan di sini. Yuk sekarang Bu. Bu, lebih biar efektif habis Jumatan aja Bu. Enggak mau apa lagi itu, aku enggak mau kalau malam aku ra iso, aku malam yo. Bar asar ku nampa tamu. Bar maghrib aku nyepake konsumsi, lah bar isya ki aku undangan kelumpuhan ulem. Astaga. Ini habis. Ini mau. Ini enak banget. Hei. Gambar makanan. Ini kalau aku beli kayak gini di rumah dimarahin. Tak bikinin Rin. Apa ya? Iya. Yang makan minta makan. Beli kayak gini kan. Tak bikinin Rin. Si paling. Apaan gue? Gue omongan itu di depan. Mbak Marsi punya minum nggak? Mbak Gita minum. Gimana tuh rasa minum? Aku mah kan meh nitip gitu, terus saya tinggal nih pakainya. Bahan teks bacaan ini masuk bahan ajar kan? Baru aja ngomong ya tok nang ra meyakinkan lu. Yakin kadaku dia bukan milikku, biarkan aku waktu
sesuatu. Tema 5 ekosistem. Tuliskan kesedihan, semua tak bisa kau ungkapkan, dan kita yang cara kena jiwaku. Proyektor. Pun semua puisi antara kita berdua. Nasibnya gini juga ya itu apa tuh? Presiden PSI. Presiden PSI. Kau tulis dia sesuatu yang bisa itu cinta. Bila cinta harus berpisah, sudah biarkan ini semua berakhir. Baik Bu, tak pemahaman bermakna. Cinta memang tak harus Karena miliki. persiapan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada hewan, guru memberi salam, menyapa peserta didik atau menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik. Yang kedua, guru bersama siswa menyanyikan lagu nasional. 3, untuk peserta didik memimpin pembacaan doa dilanjutkan dengan penegasan oleh guru tentang pentingnya berdoa. 4, guru mengadakan kemampuan awal kelima, guru menyampaikan. Yang keempat ini nanti dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran. Karena saya menggunakan PBL, Problem Based Learning, kegiatan intinya diurutkan dengan sintaks PBL. Yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Yang pertama, melakukan kegiatan literasi dengan narasi pembukaan topik A. Yang kedua, peserta didik apa yang dirasakan saat menggerakkan tangannya seperti gambar di buku siswa. Guru melanjutkan diskusi mengenai contoh transformasi energi menggunakan alat sederhana yang ada di dalam kelas. Peserta didik menuliskan setiap transformasi energi pada papan tulis. Setelah peserta didik mulai memahami dari contoh yang diberikan, jelaskan bahwa transformasi energi dengan menggunakan simbol panah. Guru bisa mengganti kata menjadi dengan tanda panah tersebut. Sintaks yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, peserta didik diarahkan untuk melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan panduan yang disampaikan oleh guru. Peserta didik dibagi kelompok, dalam satu kelompok terdiri dari 2 orang. Guru menginstruksikan alur kegiatan diskusi. Guru memberikan waktu 15 menit untuk mereka mencari di sekitar sekolah. 9, peserta didik kembali ke kelas setelah melakukan pembahasan hasil eksplorasi pada kelompok untuk penguatan mengenai transformasi energi dengan membuat peserta didik terbiasa membaca simbol penulisannya. Selanjutnya yaitu sintaks ketiga, penyelidikan lakukan bersama. Yang ini kita bentuk kelompok lagi, arahkan kepada peserta didik terkait kegiatan eksperimen yang akan mereka lakukan. Pada tahapan ini peserta didik melakukan percobaan. Ada 3 percobaan. Yang pertama, percobaan kotak yang bersuara. Yang kedua yaitu percobaan lari estafet. Yang ketiga yaitu percobaan kartu transformasi energi. Selanjutnya yaitu ingatkan kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan pada setiap percobaan dan menulis hasilnya di lembar kerja. Setelah percobaan selesai, itulah sesi yang membahas mereka pada setiap percobaan. Sintaks yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Mempresentasikan hasil diskusi. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi yang pada kegiatan sebelumnya. Sintaks yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi pecahan masalah.
Kelompok lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok. Yang kedua, guru memberikan evaluasi terhadap hasil diskusi kelompok. Pada kegiatan penutup, guru dan peserta didik akan pada itu. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi. Guru memberikan refleksi. Apa transformasi energi yang kalian temukan? Apa transformasi energi yang paling sering kalian gunakan? Mengagendakan pekerjaan rumah, mengagendakan materi yang harus dipelajari di pertemuan berikutnya. Guru bersama siswa melakukan refleksi siswa. Peserta didik melihat bagian refleksi di pandu guru. Melakukan asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostis. Pertanyaan pemantik tersebut jadi ditanya jawab sebagai tindak lanjut. Ada kegiatan remedial pengayaan. Ini lampiran penilaian diagnostik. Ada non kognitif dan kognitif. Ini untuk kemampuan awal siswa. Penilaian kompetensi fisika. Penilaian kompetensi keterangan dan penilaian pengetahuan. Kalau di buku guru penilaian pengetahuannya cuma satu buku siswa. Ini LKPD pada percobaan pertama yaitu kotak yang bersuara. Nanti setelah melakukan dalam LKPD tersebut energi apa saja yang ada pada percobaan ini, transformasi energi atau enggak. Ini LKPD percobaan kedua. Bukan. Lari estafet energi yang apa yang ada percobaan ada pada percobaan ini. Apa yang emang ketiga salahnya? LKPD percobaan ketiga. Belum ada ini. Nanti ada gambar. Banyak banget yang belum Siswa ada. disuruh menentukan transformasi Tapi energi dilengkapi, pada gambar tersebut. Ini Bu, percobaan pertama, Itu yang ada di percobaan buku kedua, percobaan ketiga, dan percobaan Kemarin itu loh mas, ini percobaan ketiga. yang ada di buku ibunya itu. Lampiran bahan ajar, Nah itu aku cuma tak tuliskan Pak. bahan bacaan untuk peserta didik dan guru, Ya enggak? glosarium dan daftar pustaka. Mbak, Aku nggak menggunakan. sekian presentasi dari saya. Ada yang perlu direvisi atau ditambahkan, Bu? Teman-teman bisa ada masukan dulu. Ini saya lihat sudah nanti interaktif banget nih. Karena tadi setiap sintaknya itu sudah ada kegiatan pembelajaran yang nantinya akan meningkatkan 4C. Bu, LKPD. LKPD. Bang Guru lengkap sama sekali. Nah tadi kan yang menganalisis, terus kemudian tetap analisisnya Itu LKPD udah ada LKPD. cuman kan di sini ya percobaan itu siswa mengisi LKPD ini Bu, kotak yang berserta nanti itu nanti menulis energi apa saja yang ada dalam percobaan itu. Apa energi yang Oke, berarti kemarin kan permasalahan kita yang kita amati di siklus pertama kemarin kan Boni susi memang gurunya belum memberikan instruksi, memberikan petunjuk di LKPD ya. ya kan? Belum di LKPD ya. Percobaan satu ini kira guru memberikan instruksi kepada Oh belum, saya kasih petunjuk yang LKPD. Ya, nanti saya tambahkan.
dirimu ini kegiatan belajar belum sesuai dengan cinta. Mas Yoga lah. Iya caranya. Gak tahu. Ubah. Terus jadi Superman. Terus jadi Superman. Power Rangers oke. Yes. Power Ranger. Tadinya soalnya agak Guru mengucapkan salam. Emang sintaksnya yang gimana, Mas? Sintaks itu yang sesuai dengan urutan, ya urutan suatu model pembelajaran. Satu. Kan beda-beda. Iya, Pak. Misal sintaksnya ada di sini coba. Kan cooperative learning. Nah, terus Yang sintaksnya. pertama itu guru itu menyampaikan tujuan. Tinggal baca. Kok sulit? Ayo mencoba untuk mengingat dulu sintaks. Sintaks model pembelajaran praktik ya. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Menyajikan informasi, terus mengorganisasi siswa ke kelompok besar, kelompok belajar, membantu kerja kelompok belajar, terus evaluasi, memberikan pengakuan dan penghargaan. Oke. Nah, terus yang tadi itu sintaks itu tadi. Emang punya aku tadinya emang cooperative learning. Enggak. Nah, ya benar dong kalau memang tidak ada sintaks ininya. Karena kan yang pengen cooperative learning kan Mas Haji. Enggak, bukan aku. Siapa? Dia emang di bukunya. Di bukunya. Yakin. Masukkan atau mau coba guru? Enggak. Kenapa? Ya, coba saya. Karin, ini walaupun dirimu sangat pintar, Astagfirullah. tapi lebih pintar aku. Aku harus memaksa kepalaku untuk berpikir sehingga bisa. Kita kan acuannya ada di Bu Guru kalau K13 ya. Kalau Kumar aku belum tahu. Sampai sekarang aku masih kuper. Tahu? Karin, lihat aku buat ya. Cara berkelompok. Tapi kan berkelompok enggak selalu kooperatif learning. Nah iya makanya secara berkelompok terus aku mau tak cari toh aku beli terus pembelajaran yang berkelompok itu apa aja. Salah satunya kooperatif learning. Nah, berarti ya disesuaikan. Nah secara berkelompok kan ada dua hal yang menjadi pokok dalam itu apa jenis pengembangan kegiatan belajar. Yang pertama membuat, itu harus ada satu produk. Yang kedua mempresentasikan, berarti harus ada berbagi dengan mau kan masuk ini TPS penting pers gitu. Ngeri bos. Terus Pantes bukti rujuk aku. nah boleh Cibawa. Baru DPKN buku kayak Jawa. Iya kan? Kita analisis kan, maksudnya secara analisis kan. Ya udah revisi lah, coba buktikan. Mas. Soalnya ada satu gambar percobaan, di situ ada transportasi energi, terus kemudian anak-anak di situ menganalisis atau menyimpulkan. Kalau ini Wah, Asus baru. Mbak Gita, aku nanti presentasi lewat situ ya. Minta tolong di-downloadin RPPQ di WhatsApp. Terus, waktu deskripsi kegiatan ini yang berarti harus 5 soal itu apa 10 soal tapi mencakup 5 capaian ini apa 5 soal gitu Bu, isi evaluasinya 5 soal mas itu sedikit aja ya Bu. Kita pinter betul. 5 soal Bu. Kita walaupun konyol ini pinter banget. Emang di sini ada yang nggak pintar? Cuma aku cintaku di dunia ini
tanpa kamu, tanpa terasa dunia. Kata aku kegiatan literasi bareng dong. Bisa dipahami? Bisa. Apa emangnya bisa dipahami? Itu membuat soal kisi-kisi evaluasi 5 soal sesuai capaian pembelajaran gitu. Waalaikumsalam. Ya aku masih berat banget. Plannya itu harus buat. Walaupun di sini juga anak-anak menemukan, tapi paling tidak buat acara itu biar nanti anak-anak itu yang animasi kemarin dari kami. Ya Allah. Sinyalnya sih ya, kayak Iya, terus Pak Warto kan sini. Warto ini masa menyampaikan bawa Telkomsel ya kan? besok beli Telkomsel. Kita akan menyelesaikan di sini. Enggak, ini sebenarnya banter karena dibagi banyak ini, jadi lemot. Iya kan? Udah, aku keluar. Sebenarnya tuh saya Ya Bu. Enggak, aku nanya perselesai pakai punya bagi itu aja. Gue baca lah. Kapan-kapan kan kalau mau belajar bikin RPP tak kasih. Enggak cuma belajar RPP, ada banyak yang lebih esensial dari RPP. Apa? Banyak kok. Mbak, direvisi. kata Pak Warto itu tuh, RPP itu nanti dikupas di UPI. Ya betul, itu betul sekali. Karena itu salah satu yang harus dipahami secara belajar. Berarti nilai Tetapi pada kenyataan nanti pas kerja itu bukan menjadi hal yang esensial. Jadi ya boleh mau belajar, tapi jangan hanya belajar RPP. Belajar. berarti nilainya 90. Nilainya? Ya ini nilai. Enggak lah. Itu kan katamu salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pakai akunnya Bagita. Hari ini akan mempresentasikan RPP yang sudah saya susun dengan legalisasi. RPP kelas 3, kemudian menggunakan kurikulum 2013. Ya Allah, mohon kurang sempurna ya. Enggak enak waktu ini kenapa ya? Bu Ngatri, apa kabar Bu hari ini? Sehat? Udah kelihatan Bu, dari jilbabnya udah miring sebelah. Bu Ngatri sehat-sehat ya, supaya bisa bimbingkan. Amin. Amin. Kasih love dulu. Waduh, Bu, kita juga butuh healing. Ayo Bu, healing bareng-bareng Bu. Ketawa Bu, adem-adem. Bu, takut nyaman. Oke, Ibu sudah terlihat ya, saya sudah. Iya. Baik.
Oke, besarkan Mbak. Ya. Ibu mohon maaf di sini itu sinyalnya kurang well, jadi suara kami mungkin kadang putus-putus. Putus. Ibu, ini RPP yang sudah saya susun kolaborasi dengan Linggar Jati, kelas 3, temanya 4, kewajiban dan hakku, sama seperti kemarin yang sudah dipraktikkan. Kemudian subtemanya kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajarannya pembelajaran ke-1. KI-nya sama, kemudian di sini ada 2 pembelajaran atau 2 mata pelajaran, mohon maaf, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, dan yang terakhir ada SPDP, di mana SPDP nanti hasil akhirnya adalah sebuah produk atau karya. Nah, dari 3 mata pelajaran tersebut, untuk bahasa Indonesia kami mengambil 2 KD di sini, kemudian sudah kami jabarkan dalam indikator. Matematika juga sama 2 KD, kemudian kami jabarkan dalam indikator, dan yang SPDP juga sama. Jadi nanti ada 7 pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca siswa dapat mengidentifikasi ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, mengamati teks tentang masalah lingkungan. Siswa dapat menyelesaikan masalah sederhana tentang lingkungan tempat tinggalnya dan saran penyelesaiannya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati masalah dalam cerita, siswa dapat menentukan 2 bilangan cacat yang hasil baginya diketahui dengan tepat. Dan keempat, dengan mengamati contoh, siswa dapat membuat pembagian 2 bilangan cacat yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi teknik lipat dalam sebuah karya dengan tepat. Yang keenam, dengan mengenal teknik membuat karya dengan tepat, lipat siswa dapat membuat karya tersebut. Dan yang ketujuh, dengan menyimpulkan apa yang telah mempelajari hari ini, bisa dapat bersyukur dan memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling membutuhkan satu sama lain. Kamulah makhluk. Kemudian materi pembelajarannya demikian, metodenya menggunakan saintifik, pendekatannya menggunakan saintifik, metodenya menggunakan diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Permainannya ini enggak ada. Modelnya menggunakan BBM. Medianya laptop dan proyektor, dan ajarnya video, kertas, koran, gunting, dan lem, dan contoh karya topi dari kertas koran. Dan pelajaran dari buku, kegiatannya. Nah. Jadi, yang pertama nanti siswa akan diajak berdoa tentunya. Kemudian yang kedua, saya bersama dengan siswa menyiapkan alat tulis sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang ketiga, siswa bersama guru mengulas materi pembelajaran sebelumnya, karena pembelajarannya masih sama materinya, jadi saya ulas terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, siswa mengamati gambar dan teks yang terdapat pada halaman pembuka. Nah, di sini mereka akan mengamati gambar, kemudian di dalam gambar tersebut ada teks yang bisa dibaca kalian dengan literasinya. Kemudian yang kegiatan intinya, satu siswa membaca teks dengan nyaring dan siswa yang lainnya menyimak. Jadi nanti dari teks tersebut membacanya akan saling bergantian satu sama lain. Kemudian memberikan masukan tentang cara membaca teks dan memberi contoh membaca teks yang baik. Nah, ini berarti nanti kondisional, kalau misalnya ada yang salah, berarti tugas saya adalah membenarkan atau mengkoreksi bacaan dari sumber. Kemudian yang selanjutnya, siswa kembali mengamati isi teks dan menentukan kalimat yang menyatakan masalah dan cara penyelesaiannya. Jadi dari teks yang sudah saya lakukan, di situ ada masalah yang bisa diidentifikasi, paket lengkap dengan cara penyelesaian atau solusinya. Nah, nanti setelah itu siswa membaca teks pengantar kegiatan. Jadi nanti pengantar kegiatannya adalah anak-anak diminta untuk menemukan, kemudian membacakan, dipilih salah satu atau mengajukan dirinya sendiri. Setelah itu nanti akan
membentuk kelompok yang beranggotakan 2-3. Kemudian setelah membentuk kelompok, siswa akan diajak untuk mencari masalah yang ada di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, bisa juga di lingkungan rumah, beserta dengan penyelesaiannya minimal 1. Nah, nanti kalau anak itu sudah bisa menemukan masalah beserta solusinya, anak akan diminta presentasi dengan berkelompok atau secara berkelompok. Nah, setelah itu minta siswa mengamati gambar pada buku, tanyakan kegiatan apa saja yang mereka temukan pada gambar. Terus nanti yang ketiga adalah mengajak anak-anak untuk membuat karya SPDP. Karyanya adalah membuat topi sederhana dari kertas koran. Nah, nanti di sini berarti saya akan menyediakan kertas koran dan peralatan yang lainnya. Kemudian jika sudah itu SPDP sudah. Yang ketiga adalah saya akan menarasikan soal cerita matematika. Yang pertama, yang kedua saya akan memberikan contoh soal dan penyelesaiannya. Dan yang ketiga, guru akan bersama dengan siswa latihan mengerjakan soal. Dan setelah berlatih beberapa kali, siswa akan diminta untuk mengerjakan sendiri. Selanjutnya adalah penutup. Nanti akan diminta untuk membuat kesimpulan apa yang sudah dipelajari. Kemudian ini adalah asesmen yang digunakan, ada kitab. Kalau biasanya dari tampilan ada rukun membaca, kemudian menuliskan saran, membuat karya tadi, membuat permasalahan matematika. Dan yang terakhir adalah lampiran lembar materi. Ini untuk teksnya tadi. Kemudian ini untuk kerja kelompoknya. Nah, ini untuk SPDP-nya. Dan yang terakhir adalah ini untuk matematikanya. Tapi Bu, untuk matematikanya di sini kami punya catatan yang sudah keluar sendiri. Oh, baik. Oh, anak sendirinya bagus sekali. Kenapa tadi kamu telepon? Andai aku tahu ku salah saat ini, aku memang tak pernah mengerti. Oh, mungkinkah hati ini kan tahu. Ini apa ya? Yang di sekolah Marina dulu yang nggak pakai masker. Bu, dilanjut nanti ya, pada guys. Ini jam 11 tuh kamu. Atau kamu berdua aja? Aku tak bunderati berdua apa kok? Kamu gak mau ikut? Gimana sih ya? Iya Bu. Sudah saya. Oh ini. Sejauh HP ku mati. Kamu pakai serinya nggak bisa ya? Enggak. Oke, Bu, ini untuk evaluasi matematikanya, tapi di sini ada catatan karena saya belum konfirmasi apakah anak-anak kelas 3 di SD Bujoho ini sudah bisa perkalian di atas 50 atau tidak. Jadi nanti yang soal matematikanya saya sesuaikan kembali dengan kemampuan anak. Oke, ini kan nanti bisa buat algebra ya, kalau mengerjakan soal itu dari 60 itu nanti bisa dibagi berapa, kira-kira bisa kenal itu. Jadinya algebra apa kalian atau nunggu
Tapi mungkin kalau belum bisa apa namanya belum bisa perkalian kan, kalau kaliannya nanti memang ini ya nilainya ini diperkecil aja ya Bu ya supaya aman ya. anaknya sudah diberikan apa halo Iya Bu, dengar. Ibu suaranya terdengar jelas. tes tes Tes. Iya. Ya Bu. Bu, masuk suaranya. Masuk suaranya. sudah masuk ya oke nilainya ini kalau perkalian kamu belum bisa lancar perkalian misalnya nilai 60 ini mungkin kalau pelajaran dulu bisa nggak anak diberikan soal terus kemudian diagram yang kayak seperti di itu gitu loh nanti di setiap apa namanya di setiap karet bilang ya karet bilang itu silakan nanti supaya bisa Ya Bu. Jadi nanti baiknya pakai media. Tuan lagi. Ibu berarti nanti yang matematika baiknya pakai media ya. Jadi kemarin itu rancangan saya hanya mencontohkan di papan tulis begitu. Ya aku paham. Aku bareng motor tidak terpaham lagi. Ini sino kat ini. Tidak makan apa? Ini Bu apa? Kalau kemarin saya itu rencananya hanya menulis, ya Bu. Kemarin itu saya rencananya hanya menuliskan di papan tulis, kemudian saya contohkan. Tapi berarti bagusnya yang matematika nanti pakai media ya Bu ya? Iya. Ya nanti setiap kelompok dibagi kelompok nggak kan di kelompok dua ya. Iya, dibagi kelompok, tapi sebenarnya esensial kelompoknya itu untuk mengerjakan tugas pertama yang menemukan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya aja. Itu saja. Nah itu nanti takutnya malah kotak-kotak mata kuliah, mata pelajaran. Oh, begitu. Berarti sampai akhir. Iya. Melihat kotak-kotak. Kita karena tematik. Tapi ya berarti kita tidak boleh menyebutkan ini berapa. Istilahnya untuk menyelesaikan satu permasalahan kalau itu di situ di video di situ ada permasalahan matematika. Silakan nanti dari nilai matematika itu anak-anak disuruh dengan alat peraga tersebut suruh membaginya sudah kreatif ininya sudah ada sebenarnya tapi bisa nggak anak-anak dengan dia ngawam mengalah Ya Bu, kemarin sudah saya coba narasikan dengan Mbak Linggar, jadi nanti ceritanya awalnya kan di teks itu nanti ada permasalahannya adalah tanahnya gersang. Nanti di dalam teks tersebut sudah ada solusinya adalah dengan menanam pohon. Nah, kemarin saya menarasikan dengan masalah itu, kemudian kita akan brainstorming untuk menemukan masalah yang ada di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolahnya. Nah, setelah itu anak-anak kan membuat topi SBDP. Nah, jadi dari permasalahan pohon tandus tadi, karena kita mau menanam tanaman, baiknya kita memakai topi supaya kita tidak kepanasan. Nah, ketika kita sudah menyiapkan alat, sudah ada permasalahannya, lalu apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah menanam pohon. Nah, jadi medianya itu tadi kemarin kami sudah menyiapkan dengan kacang. Nah, jadi untuk menanam pohon kacang
kita akan bagi bijinya itu. Jadi medianya dengan biji tumbuhan gitu. Oke, bagus itu. Bagus itu enggak. Saya biasa. Itu bagus itu. Kalau seperti tidak akan tapi nanti antisipasinya ya kemarin itu kalau sama KPP-nya tidak berikan apa namanya instruksinya, memang itu nanti akan menjadi kebingungan dan yang dilakukan. Terus tadi kayaknya di keuangan dan pembelajaran itu ada apa namanya ada sedikitnya sih tujuan pembelajaran. Itu ada apa belum ada ya? Iya Bu, legal ini. Belum selesai ya Bu. Kalau baik Bu, maaf FFP saya belum. Siswa dapat apa tuh saya bingung yang baca. Emang siswa dapat apa? Disesuaikan dengan yang di atas. Oh iya. Karya apa ya? Dengan mengenal teknik membuat karya dengan tepat, siswa dapat membuat. Tadi kan yang di atas kan membuat ya, apa indikator yang di atas apa? Membuat. Iya Bu, membuat karya dengan tepat. Membuat Karya lipat dengan tepat. Karya lipat dengan tepat. membuat karya dengan tepat lipat siswa. Oke, sip. Dengan mana siswa dapat membuat. Semoga besok waktunya cukup ya Bu. Kalau perkiraan saya Mbak membaca itu yang akan memakan waktu yang agak banyak ya. Jadi membacanya di sini silakan nanti membaca bacaan berapa paling enggak satu orang membaca itu teman-temannya suruh memperhatikan menganalisis Berarti tidak semuanya, nggak perlu semuanya ditunjuk, cukup misal perwakilan aja, tapi yang lainnya tetap memperhatikan, gitu ya Bu? Iya. Terus kemudian itu di tujuan pembelajaran tentang membaca ada jelas. Dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan yang menyatakan masalah dan Membaca. Itu dengan membaca teks ya. Teks judulnya apa? Ini buku siswa Bos. Berjudul lingkungan hijau. Lingkungan hijau. Lingkungan hijau. Siswa dapat mengidentifikasi. Oh iya, aku berkesempatan. Tenang aku. Iya beda. Udah tenang aku. Siswa dapat mengidentifikasi ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya. Ini bilang mengenai masalah dalam cerita apa? Cerita. Dengan mengamati masalah dalam teks cerita. Teks cerita apa? Lingkungan hijau. Lingkungan hijau. Ya, sama. Oke, saya mau tanya dulu. Untuk yang di bahasa Indonesia itu mencari informasi ya dari teks. Ya. Iya betul Bu. Dari KD-nya juga mencari informasi tentang teks tersebut. KD-nya ya mengidentifikasi ungkapan yang menyatakan masalah dan penyelesaiannya. Tulis, oke. Tulis ya. Teks tulis. Oke. Berarti paling tidak di IPA-nya itu nanti pada Indonesia. Indonesia. Oke. Matematika. Bahasa Indonesia SPDP matematika. Matematika.
Nanti di anaknya itu akan dianalisis dari mata bahasa Indonesia, dari aspek matematika juga, nah itu nanti bisa selesai. Ya, jadi memang kalau seperti ini ya cukup waktunya. Keluar lagi. Saya cari ulang lagi. Itu. Ini sudah jauh mahasiswa. Ya Bu, habis Jumatan. Ini buat siklus dulu ya. Alhamdulillah. Berarti Mas Majid nggak hari ini Bu? Atau dilanjut habis zuhur? Jumatan. Mas Majid tadi minta privat sama Bu Ratri. Nggak boleh ya Bu? Enggak Bu. Kan harus semuanya memberikan masukan. Selain itu seperti itu. Kalau Bu Ratri nanti habis Jumatan atau habis zuhur begitu bisa Bu? Ada murid dari Senin ya? Iya. Senin Bu. Senin enggak apa-apa. Setelah Jumatan. Setelah Senin ya, Senin. setelah du yang pertama berarti ya, Bu. Setelah du yang pertama juga. Nah, setelah ini rencananya mau du kapan? Senin. Hah? Senin. kemarin sudah Senin ya? Bu, kemarin kan sudah diskusi dengan Bu Astrid, gurunya. Ada 3 siklus itu, siklus 1 hari Senin Mbak Marsi kelas 4 pakai modul ajar. Kemudian yang kedua hari Selasa saya sendiri nanti di kelas 3. Kemudian hari Rabu nanti Mas Majid di kelas 5. Nah, jadi alternatif atau solusinya Mas Majid bisa melakukan course di hari Senin dan si dari Mbak. Ya, itu aja. Bu Nuratri bisa datang ke sini hari Senin atau bagaimana? Usahakan. Saya usahakan datang. Oh, baik. Aku nanti bikin video ya. Gitu ya. Nanti di Japre Joano. Jangan kayak kemarin, Pak. Ya, Pak Mas Majid. Ya, Mas Najib. Ya, Mas Najib. Tripote ditinggal. Bu Asri orangnya di situ. Bu Asri orangnya di situ. Mbak Masih grogi kalau di Mbak Mas grogi kalau lihat Grogi di. itu kalau Yang sedang hamil. Ya, di sini Bu, presentasi dari saya. presentasi saya Kali terima kasih atas masukannya. nanti Dan cukup salam. kesempatan juga sama Mbak. Ya, terima kasih kepada Mbak Marsi. Ya, terima kasih kepada Mbak Marsi dan Mbak Rina sudah mempresentasikan dan Bu Nurati yang sudah memberikan arahan. Karena waktunya sudah Tahu nggak seberapa bahagia mendekati Jumatan. Untuk acara plan hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hafal bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Nurati telah meluangkan waktunya untuk bertemu kita meskipun melalui Zoom dan sinyalnya sangat Meet guys. min